dia kenal sejahtera. Tuhan kita itu bukan hanya mengajar, dia menuntun. Ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Coba baca sekali lagi ya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ini Tuhan lagi make a wish. Pernahkah Anda ulang tahun, tiup lilin, lalu semua berkata, make a wish, make a wish. Yang belum punya keturunan, tutup mata berkata, semoga saya punya momongan. Atau, ya kan, yang mungkin nggak tahu apa harapanmu. Make a wish, make a wish. Tuhan juga make a wish loh. Tuhan nggak berdoa pada siapa-siapa. Karena Tuhanlah sumber doa. Tapi Tuhan itu bisa make a wish. Untuk setiap potensimu yang belum terjadi, Tuhan wishnya begini. Tuhan mengandai-andai, sekiranya, andaikan, sekiranya engkau, umatku, anak-anakku, ya jemaat dan keluarga saat teduh, seandainya engkau memperhatikan perintah-perintahku, coba kalau kamu percaya sungguhan sama saya, coba kalau kamu melekat dan mendekat dan merapat, coba kalau kamu take me seriously, kalau kamu serius sama aku, gak main-main on and off, dikit-dikit kecewa sama Allah, mempertanyakan keberadaannya. Coba kamu konsisten jalan. Coba kamu sungguh-sungguh orangkan Tuhan. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Semua ini gak perlu, bukan berarti masalah hidup. Masalah hidup kadang-kadang bukan tergantung kita. Mereka datang tanpa diundang. Tapi semua embel-embelnya ini gak perlu. Sampai jatuh sakit seperti itu, sampai kepahitan, sampai mundur dari Tuhan, masuk dosa dan keruntuhan. Andai kata kamu mau dengarkan saya, kata Tuhan, kamu akan keluar dari masalah ini gilang gemilang, dan lebih cepat dari yang dikira. Karena semua indah pada waktunya, semua itu ada tolak waktu ukurnya. Tapi kamu jadi lebih lama, jadi ngelembur dalam masalah. Karena masalah itu komplikasi di dalam dirimu. Karena engkau tidak mau mendengarkan perintahku. Muncul masalah baru. Aduh, Tuhan make a wish loh. I wish, aku harap damaimu seperti sungai yang gak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu dia. Itu semua berkat-berkat Allah. Maka keturunanmu akan seperti pasir. Dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ada orang selalu curiga sama Tuhan. Tuhan itu jahat. Jangan dekat sama Tuhan. Nanti diizinkan musibah. Kok gitu ya? Coba baca ini. Wishesnya Tuhan. Andai-andainya Tuhan. Semua harapan Tuhan atas kita itu bukan celaka. Semua yang Anda baca tadi itu. Damainya seperti sungai yang gak pernah kering. Bahagia terus berlimpah, seperti gelombang laut gak pernah berhenti. Keturunannya seperti pasir, anak cucunya seperti kersik. Nama mereka gak dilenyapkan, tidak ditiadakan dari hadapanku. Coba lihat, rancanganku, rancangan damai sejahtera, memberimu masa depan penuh pengharapan. Dalam bahasa Inggrisnya ada 3 sih. Rancangan Tuhan itu saya lihat dekorasinya selalu ini, numerous, prosperous, marvelous. Berlimpah, limpah, jaya, indah. Limpah, jaya, indah. Kok nama PT jadinya ya? Semua rancangan Tuhan damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan itu dalam bahasa sehari-hari kita lewat kitab Yesaya ini selalu limpah, selalu jaya, selalu indah. Tuhan tak membawamu ke jalan turun. Kalau turun sebentar supaya naik lagi suatu hari. Percayalah, semua akan indah nanti kalau waktunya sudah tiba. Tapi yang pasti gini ya, jangan membuat komplikasi. Ini komplikasinya ayat 20. Keluarlah dari Babel. Tuhan peringatkan. Larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik firman Tuhan. Ketika Anda kehilangan damai sejahtera, satu langkah lagi adalah menjadi fasik. Karena itu kalau Anda hilang damai sejahtera, bukan cari damai itu, tapi carilah Tuhan. Jangan menjadi fasik, apalagi menjadi ateis. Don't be. Karena nanti komplikasi. Kalau Tuhan sudah ketok palu,
Udah selesai masalahmu. Jangan sampai masuk masalah baru. Masalah Anda hanya duniawi. Jangan sampai menjadi masalah rohani yang kekal sifatnya. Keluarlah dari Babel. Babel adalah bangsa yang membenci Allah dan tidak takut akan Tuhan. Larilah dari Kasdim. Kita ini memang dari dunia. Kita ini memang hidup di dunia, maaf. Tapi kita bukan dari dunia. Itulah sebabnya kita jangan ikut cara-cara orang dunia menghadapi masalahnya. Pakai kecewa, putus asa, menghujat Allah, sumpah serapah. Jangan kita menjadi seperti itu. Menyingkirlah seperti Tuhan suruh Nuh masuk ke dalam Batra. Atau Tuhan suruh Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Anda lihat kan, orang-orang fasik tidak berakhir baik. Tapi orang benar sekalipun mereka punya problema, mereka tidak menderita haus ayat 21. Karena Tuhan memimpin mereka melalui tempat-tempat tandus. Tuhan gak tentu keluarkan mereka langsung, tapi Tuhan memimpin mereka melaluinya. Tuhan preserve atau menjaga yang sifat kekalnya dalam diri mereka. Mungkin berkat jasmani bisa hangus. Asal kau jangan cabut rohmu daripadaku. Jangan buang aku dari hadiratmu. Lihat itu. Itu kan kata-kata Daud ketika dia terusir dari istana yang dia banggakan. Daud berkata, kalau ini bisa keambil gak apa-apa. Kalau memang terpaksa, apa boleh buat. Tapi aku gak mau meninggalkan Tuhan. Jangan ambil rohmu, jangan buang aku. Tuhan akan membuat kita melalui tempat tandus itu. Mungkin ada beberapa hal yang hangus, tapi itu pun digantikan. Kalau Anda baca Daud, yang digantikan bukan hanya sisa hidupnya, lalu Salomo bangun bait Allah. Tapi keturunannya ada Mesias. Jarahan pahlawan pun bisa dikembalikan. Jadi gak ada alasan untuk Anda kehilangan damai sejahtera selama-lamanya. Asal kita punya Tuhan, damai gak bisa lari jauh. Karena orang yang dekat sama Tuhan, dekat damai. Karena di dekat Tuhan, ada sungai damai. Lalu ayat 22 Tuhan kasih peringatan. Ini bahaya buat orang yang kehilangan damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik firman Tuhan. Coba lihat orang-orang yang jauh dari Allah. Mereka mungkin kaya. Beberapa bisa hahaha, bukan happy ya, aku senang jadi anak Tuhan. Mereka bahagia jadi orang fasik. Wah, bisa segala sesuatu, semua orang takut sama dia mau apa, dapat apa. Memang tidak semua bisa diukur di dunia ini. Tapi andai kata mata kita dibuka secara akhirat, Anda akan mengerti. Mereka ditaruh di tempat yang licin, kepala mereka akan jatuh ke batu. Alkitab mengatakan dengan jelas nubuatan bahwa cacing-cacing akan memakan tubuh mereka dalam api neraka. Tapi gak tentu juga, orang fasik kelihatan sekarang sekalipun gimana gitu. Dalam hati siapa yang tahu kan? Muka bisa berseri, bisa tertawa, bisa party, tapi dalam hatinya pedih. Lihat orang-orang anak-anak Tuhan, coba lihat mereka. Tuhan memimpin hidup mereka, mereka tidak menderita haus. Tapi orang-orang fasik tidak punya damai dalam hatinya. Please jangan jauh dari Tuhan lagi, mendekatlah. Peduli amat kilometer berapa, mendekatlah pada Kristus. Jangan jauh, sebab orang yang jauh dari Allah, dengan orang-orang yang memusuhi Allah, itu 11-12 beda tipis. Bedanya apa? Cuman tinggal setengah langkah aja jadi sama saja. Orang yang jauh sama Allah, listen to me. Dengan orang yang memusuhinya, tidak jauh berbeda. Cepat lambat, mereka akan menjadi kembar.